Tapi videonya dalam bahasa Inggris ya, nanti di sok tahu saja, pura-pura tahu. Kalau nggak mudeng ya nggak dilihat videonya. Kelihatan toh? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, itu tragedi Minamata, gambaran singkatnya. Saya kayaknya pernah menemukan video yang lebih lengkap, tapi tadi tak cari-cari kok adanya video review-review tragedi Minamata di YouTube. Kayaknya saya pernah melihat video yang komplit dari video tadi. Jadi gambaran salah satu dampak toksik dari merkuri seperti itu teman-teman. Jadi yang dirusak adalah syarafnya, sehingga tidak hanya berdampak pada manusia saja, tapi tadi bahkan dicontohkan kucing ya. Kucing yang mengkonsumsi ikan yang sudah terpapar oleh merkuri, itu seperti itu kondisinya. Gitu. Tidak terjadi keseimbangan pada fungsi organnya. Ya. Jadi organ geraknya terutama jadi berpengaruh juga mungkin pada hormon endokrin gitu. Tidak stabil fungsi otaknya sehingga antara kanan dan kiri tidak seimbang. Akhirnya kalau jalan sering jatuh, kemudian sering tremor ya. Tadi yang dicontohkan oleh beberapa orang tua yang masuk dalam video tadi kan tremor ya. Tangannya getar-getar terus gitu. Karena efek dari keracunan Minamata. Kemudian diteliti, kita juga tidak menyangka ya di tahun tadi kan katanya 1974 ya. Jadi 1974 itu di Jepang sudah berkembang kereta Shinkansen itu. Tapi di daerah yang lain, daerah Minamoto tadi ya, daerah Minamata itu, di daerah Minamata itu saya kurang tahu di provinsi apa, itu masih terjadi kondisi yang demikian begitu. Padahal di Tokyo itu sudah dikembangkan
kereta Shinkansen, kereta cepat yang paling cepat di dunia pada saat itu dengan kecepatan sekitar 270 km per jam begitu. Jadi tidak seimbang pembangunannya, sama seperti Indonesia saat ini, yang maju hanya di daerah Jawa, dari luar Jawa masih banyak daerah tertinggal. Jadi mengapa kalau Kementerian Kesehatan kan ada program Nusantara Sehat. Nah, ini peluang bagi para tenaga kesehatan ya. Kalau dulu ada guru mengajar ya, sekarang masih ada atau tidak saya kurang tahu. Ada guru yang mengajar daerah perbatasan, mengajar daerah terpencil, satunya mengajar daerah rawan konflik kalau nggak salah ya. 3 titik itu, kemudian Kementerian Kesehatan meluncurkan program Nusantara Sehat. Nah, program Nusantara Sehat ini diperuntukkan untuk nakes, baik kesmas, bidan, perawat, kemudian farmasi, dokter, itu untuk mengabdi ke daerah-daerah di luar Jawa. Karena memang pembangunan kesehatan itu di luar Jawa di Indonesia belum seimbang. Jadi kalau dilihat itu peta nakes itu semuanya hampir berkumpul di Jawa. Teman-teman saya yang ada di luar Jawa pun, yang dulu kuliah bareng dengan saya di Semarang ya, baik di UNES ataupun di Undip, kemudian mereka ya mencari pekerjaannya di Jawa sama. Jadi teman saya orang Palembang, teman saya orang Lampung, teman saya orang Medan, itu ya sekarang malah di Jawa gitu. Kalau nggak di Jawa, di Bali mereka milihnya. Teman saya yang orang Medan itu marganya itu apa ya? Lupa saya marganya. Jadi dia bener-bener orang Medan karena ada marganya. Ada yang marganya Simanjuntak, ada yang marganya Sinaga. Oh, teman saya itu Sinaga. Itu sekarang di Bali. Padahal dia orang Kesmas. Jadi memang ketimpangan persebaran nakes itu masih ada sampai sekarang. Mengapa masih diberikan peluang ya, peluang untuk nakes bagi kalian yang memang punya jiwa sosial yang tinggi, bisa nanti mengikuti kegiatan seperti itu, nanti bisa berangkat keluar Jawa ya. Keluar Jawanya nyarinya jangan yang pelosok-pelosok. Teman saya ada yang sekarang jadi PNS di luar Jawa, orang Jawa. Tapi karena ikut Nusantara Sehat kemudian jadi PNS di sana, dapat jodoh orang sana. Gitu ya. Nah, ini saya lanjutkan materinya. Ini masih melanjutkan slide yang kemarin, teman-teman. Jadi masih banyak kemarin. Terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya, Oke. Ini kemarin sudah, ini contoh-contoh kasusnya. Tadi sudah kita lihatkan yang Teluk Minamata. Untuk yang instalasi nuklir Chernobyl, ini sebenarnya sering masuk di beberapa film action, teman-teman. Kalau kalian tahu Chernobyl ini. Jadi kalau kalian nonton film Godzilla yang pertama, yang seri pertama ya, bukan yang Godzilla yang terakhir yang lawan King Kong ya. Bukan. Godzilla yang pertama kali itu konsepnya adalah Godzilla itu terpapar nuklir Chernobyl itu. Tapi memang kalau di film action kan agak dihiperbola ya. Jadi efeknya ke perubahan evolusi dari makhluk hidup kemudian merubah kadal yang ukurannya awalnya kecil menjadi kadal yang ukurannya menjadi sangat besar. Kalau konsep Godzilla kan seperti itu ya, katanya terpapar nuklir. Kemudian penyakit itai disease ini di Jepang, Toyama. Jadi Jepang masa lalu itu parah, teman-teman. Jadi setelah terkena dampak dari Jepang kan memang dari dulu kan negara penjajah ya. Cina pun dulu dijajah Jepang. Jadi Cina itu dulu negara besar, sempat menguasai dunia kan. Cina kan dulu zamannya Laksamana Cheng Ho itu kan menguasai dunia. Dia sebelum Christopher Columbus sang penemu benua Amerika itu menemukan Amerika, sebenarnya Laksamana Cheng Ho itu katanya sudah sampai ke Amerika terlebih dahulu. Cuma catatan sejarah orang-orang Amerika tuh malu kalau mengatakan orang Cina yang menemukan benuanya. Maka kemudian dinisbatkan kepada Christopher Columbus. Padahal sejarah mencatat yang awal mula mengelilingi dunia itu sebenarnya Laksamana Cheng Ho, bukan Christopher Columbus. Jadi kadang-kadang sejarah itu diubah-ubah sesuai dengan yang membuat sejarah. Sepengine dewi. Kayak sejarah Indonesia kan banyak yang dirubah gitu sesuai dengan kepentingannya. Kepentingannya seperti apa, dirubah dan disesuaikan. Jadi Jepang itu negara yang jajah Cina, tapi kemudian kalah karena kalah perang di Perang Dunia, kemudian dibom ya, dibom atom Hiroshima itu. Akhirnya dia ingin bangkit kembali karena memang dia dari awalnya kan memang negara
maju ya. Jepang itu sudah bisa mengembangkan pesawat dari zaman dulu, meriam sudah berkembang dari zaman dahulu. Karena kalah perang saja, kemudian dibom dan beberapa provinsinya kan hancur ya, Hiroshima dan Nagasaki hancur. Dan dampaknya masih terasa sampai sekarang, dampak uranium yang ada di sana gitu. Dan kemudian di tahun-tahun 60, 50, 60-an kan Jepang kemudian berkembang kembali, ada muncul tragedi Minamata, muncul tragedi Itai-Itai ini, karena memang setelah hancur pasca Perang Dunia Kedua itu Jepang mulai bangkit. Gitu. Kemudian yang kelima, keracunan merkuri. Ini di tambang emas Jawa Barat dan Sulawesi. Sebenarnya keracunan merkuri itu banyak, teman-teman. Salah satunya di daerah Kebumen. Kalau di Jawa Tengah itu, di Kebumen itu juga ada salah satu tambang emas masyarakat. Ini menjadi tempat risetnya anak-anak Undip biasanya. Saya dulu ketika kuliah itu diajak dosen saya ke sana. Jadi seingat saya Kebumen, saya kurang 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 apa? Kurang ingat nama kecamatannya apa. Tapi daerah Kebumen di sana ada tambang emas milik masyarakat gitu. Dan ternyata setelah dilakukan riset oleh teman-teman Undip itu ya memang ada dampaknya paparan merkuri kepada si penambang dan kepada anak turunannya gitu. Sama pula dampak dari pestisida yang kemarin saya ceritakan ya, dilakukan kajian di Brebes, kemudian di Malang, kemudian di Magelang. Maka di Magelang ada balai kaki ya karena memang salah satunya karena potensi pestisidanya cukup tinggi saat itu di daerah Magelang, dan banyak kasus kaki terjadi di Magelang saat itu, saat awal pendirian balai kaki. Padahal di Brebes saat itu juga sudah berkembang kasus kaki cukup tinggi. Tapi karena memang yang disorot adalah Magelang, kemudian didirikan balai kaki pertama kali di Magelang. Nah, racun merupakan istilah yang menjelaskan gambaran berbagai bahan zat kimia yang dengan jelas berbahaya bagi badan. Nah, berasal dari kata tox, berasal dari bahasa Yunani ya, tox yang artinya panah. Jadi dulu itu orang-orang Yunani ketika berperang, orang Yunani, orang Mesir ketika berperang itu menggunakan panah namanya tox. Nah, di panahnya itu dikasih racun biar kalau memanah kemudian mati. Mungkin kalau kalian pernah sering yang hobi nonton film, saya soalnya senang nonton film action ya. Jadi kadang-kadang dan film-film sejarah, kadang-kadang menemukan oh memang ternyata setelah saya korelasikan gitu antara teori dengan teori di sejarah, kemudian teori di sains, salah satunya toksikologi, kemudian ketika saya nonton, oh ya ternyata benar ya, yang saya kadang-kadang film fiksi yang dibuat oleh para sutradara-sutradara asing itu memang agak-agak ilmiah begitu, agak-agak ilmiah. Oh, ternyata memang konsepnya seperti itu ya. Memang dulu itu sejarahnya orang-orang Romawi, kemudian orang-orang Mesir itu ketika berperang, ya memang menggunakan panah, kemudian panahnya dikasih racun. Karena kalau misalkan hanya dikasih panah, ya, kalau hanya menggunakan panah saja, maka resiko kematiannya kecil gitu. Orang-orang zaman dulu resistensinya kuat, kekebalan tubuhnya kuat. Kalau hanya dikasih panah, mereka akan tetap bisa bertahan sehingga panahnya dikasih racun. Gitu. Mengapa kemudian penggunaan racun-racun seperti ini kalau di konsep perang dunia 1, perang dunia 2 itu dan konsep perang saat ini tidak diperkenankan kalau perang menggunakan bahan-bahan kimia, apalagi materi-materi biologi. Kemudian di dalam Papyrus Ebers ini tahun 1552 sebelum Masehi ya, 5th century, orang Mesir kuno memuat informasi lengkap tentang pengobatan dan obat. Jadi tadi saya sampaikan nanti ada juga Romawi. Jadi zaman dulu itu Mesir sudah sangat maju. Kalau kalian melihat Fir'aun, mengapa jenazah Fir'aun sampai sekarang masih banyak, atau mumi lain selain Fir'aun sampai sekarang masih bisa bertahan ya, dan masih bisa kita lihat walaupun secara virtual ya, karena mungkin kita semuanya ada di sini belum pernah ada yang datang ke Mesir untuk melihat langsung Fir'aun seperti apa, atau jenazah-jenazah lain yang dimumi seperti apa. Itu menunjukkan bahwa orang Mesir zaman dulu memang sudah paham sekali dengan yang namanya bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia yang bisa digunakan untuk keuntungan manusia dan keuntungan manusia dalam hal positif, dan bahan-bahan kimia yang digunakan untuk keuntungan manusia dalam hal negatif, maksudnya racun ya. Kalau yang positif contohnya dengan pengawetan tadi ya,
Jadi salah satu prinsipnya kan prinsip pemumian itu kan menggunakan bahan-bahan kimia. Mungkin sekarang kita kenal namanya formalin ya. Orang zaman dulu sudah tahu pakai kapur barus, pakai formalin sehingga jenazahnya tidak hancur sampai sekarang. Di Indonesia konsep mumi juga ada ya. Kalau kalian lihat pemakaman-pemakaman di daerah Toraja ya, Toraja Sulawesi itu mereka juga konsepnya konsep mumi. Kadang-kadang orang-orang yang meninggal kalau di daerah Toraja itu langsung dimakamkan, tapi sengaja keluarganya itu meletakkan jenazahnya di dalam rumahnya, bahkan di kamarnya masih seolah-olah mereka masih hidup begitu. Kalau kalian sering menonton apa namanya acara-acara TV yang mengenai sosial budaya, sosioantropologi itu biasanya kalau di Toraja itu memang kalau orang meninggal itu tidak dimakamkan dulu, tapi tetap ditaruh di dalam kamarnya, diawetkan begitu, tiap pagi, siang, sore dikasih makan, di dalam kamarnya dikasih barang-barang kesukaannya, gitu. Dan tiap hari dibersihkan gitu, dibersihkan rutin. Nah nanti baru setelah berapa tahun, setelah keluarganya punya uang cukup, digelarlah acara yang cukup mewah ya dengan menyembelih puluhan kerbau, puluhan babi, dibuat upacara besar gitu. Tapi kadang pula masih ada yang tidak dimakamkan sampai sekarang, kemudian dibuat ritual sampai sekarang, dibersihkan, digantikan baju dan lain sebagainya. Ini sama prinsipnya seperti yang dilakukan di Mesir pada saat dahulu. Nah, dalam papirus ini memuat ramuan untuk racun seperti antimon, tembaga, timbal, hyoscyamus, opium, terpentin dan verdigris. Verdigris ini lumut hijau ya. Nanti dicari di verdigris itu apa. Kira lumut yang ada pada kerang ini namanya verdigris. Kemudian di India tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi, di dalam kitab Caraka Samhita disebutkan bahwa tembaga, besi, emas, timbal, perak, seng bersifat sebagai racun. India juga salah satu peradaban maju ya, karena di sana ada sungai Gangga, sungai memang dari dulu sudah ada. Bahkan beberapa agama kan lahir dari India, contohnya agama Hindu. Agama Hindu kan lahir di India gitu. Dan memang di sana biasanya memang ciri khas peradaban kan memang ada di sekitar sungai. Contoh Mesir itu ada di sekitar Sungai Nil. Kemudian ada peradaban di Irak, Sungai Efrat gitu. Kemudian peradaban di India ini di sekitar Sungai Gangga gitu, dan lain sebagainya. Kemudian ini Romawi Hippocrates tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Hippocrates dikenal sebagai bapak kedokteran. Kalau bapak kedokteran masa lalu ya, kalau bapak kedokteran baru kan Ibnu Sina. Nah, Hippocrates itu selain bapak kedokteran juga dikenal sebagai bapak toksikologi. Mengapa dikenal sebagai bapak toksikologi? Karena dia banyak menulis racun, bisa ular, dan di dalam bukunya juga menggambarkan bahwa orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan penangkal racun, yaitu dengan menghambat laju penyerapan racun dari saluran pencernaan. Jadi tetap Hippocrates belajar dari orang Mesir. Jadi memang sejarah mencatat kemajuan Mesir itu sangat luar biasa, walaupun biasanya memang caranya kalau orang-orang Barat ingin menghilangkan catatan sejarahnya dengan membakar perpustakaannya. Contoh yang dilakukan apa namanya orang-orang Barat pada saat ingin membinasakan orang-orang Islam di Spanyol ya, di Andalusia pada saat itu. Dengan cara apa? Pada saat perang salib membakar perpustakaan terbesar di Andalusia saat itu. Sehingga catatan-catatan sejarah orang Islam dan kemajuan orang Islam di Andalusia itu hilang. Sehingga yang dicatat di Eropa itu ya hanya penaklukan orang Islam oleh orang-orang Katolik saat itu, Spanyol dan Portugis pada saat perang salib gitu. Padahal pada saat itu Spanyol itu dibuat sedemikian maju oleh orang Islam ketika dipimpin oleh orang Islam. Biasanya caranya seperti itu. Mengapa kalau pada saat apa namanya penjajah Indonesia kemudian penjajah Belanda masuk ke Indonesia, rata-rata yang membuat catatan-catatan dokumentasi itu orang-orang Belanda sendiri. Sehingga kadang seakan-akan itu Belanda itu bukan menjajah Indonesia, tapi Belanda itu memajukan Indonesia. Kadang catatan sejarah mengatakan seperti itu. Dan penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda itu tidak tercatat oleh sejarah gitu, karena yang mencatat sejarahnya adalah orang-orang Belanda, ilmuwan-ilmuwan Belanda. Baru setelah kemudian orang-orang Indonesia banyak yang melek huruf ya, banyak yang belajar, kemudian banyak orang-orang Indonesia yang kemudian ikut mencatat sejarah.
Sama misalkan sejarah kemajuan kerajaan-kerajaan di Indonesia, misalkan Majapahit, Singosari, kemudian masuk ke zaman peradaban Islam ya di Indonesia ada Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, kemudian sampai ke Kerajaan Mataram Islam itu yang mencatat rata-rata bukan orang Indonesia, tapi yang mencatat itu orang-orang penjajah di masa itu. Contoh misalkan di zaman perebutan tahta Majapahit itu di Majapahit Brawijaya 5 menuju ke Brawijaya 6 ya, itu yang mencatat adalah orang Portugis karena pada saat itu orang Portugis sudah mulai menjajah masuk ke Malaka. Kemudian pada saat kerajaan Islam Demak itu hampir semua wali songo tidak mempunyai catatan perkembangan Islam di Jawa dan Nusantara pada umumnya itu secara baik. Yang mencatat hanya satu bagian Sunan saja, yaitu Sunan Bonang. Yang lain, sunan-sunan yang lain tidak mencatat apapun. Dan catatannya lebih lengkap, malah yang menulis adalah orang-orang Portugis pada saat itu, dan orang Belanda, dan orang Cina. Karena pada saat itu Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia, dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang catatan sejarah itu tidak lengkap, karena direkayasa oleh siapa yang menduduki, yang menjajah daerah tersebut, dan dibuat agar si menjajah itu dianggap membawa dampak positif kepada daerah yang dijajah. Padahal kadang-kadang kebalikannya. Kemudian terdapat satu nama yang perlu mendapat catatan di sini yaitu Pendakius Dioscorides. Ini di abad 50 Masehi ya. Ini dikenal sebagai Bapak Materia Medica. Ini si Pendasius itu adalah seorang dokter tentara. Dia menulis buku. Kemudian di dalam bukunya dia mengelompokkan racun dari tanaman, hewan, dan mineral. Kemarin kita sudah sedikit tebak-tebakan ya, tanaman apa yang mengandung racun, hewan apa yang mempunyai racun, dan mineral apa yang bersifat racun. Karena tidak semua mineral bersifat racun. Dan ternyata konsep ini sudah dicatat oleh seorang dokter tentara di tahun 50 Masehi, yaitu Pendasius Dioscorides. Kemudian di tahun 1135, ini sudah saya sampaikan kemarin, ada Maimonides. Dia juga menulis buku Racun dan Antidotumnya. Kemudian Paracelsus, ini juga peneliti, menulis buku juga konsep dosis dan respon. Di dalamnya ada yang namanya postulat. Postulat Paracelsus mengatakan bahwa semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang tidak beracun. Hanya dosis yang membuatnya menjadi tidak beracun. Ini masalah dosis saja. Jadi paracetamol itu bisa menjadi racun kalau dosisnya berlebihan, gitu ya. Kemudian ini yang disebut sebagai bapak toksik modern ya, Matthew Joseph Bonaventura Orfila. Kemarin juga sudah saya sampaikan sedikit. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa simptomatologi atau ilmu yang mempelajari tentang gejala yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu di dalam badan. Jadi dia mempelajari konsep analisis kimia ketika seseorang muncul gejala-gejala yang berkaitan dengan efek dari zat kimia yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi misalkan masuk merkuri, gejalanya apa saja, kemasukan tembaga, gejalanya apa saja, kemasukan timbal, gejalanya apa saja. Jadi orang yang pertama kali mempelajari adalah si Matthew Joseph Bonaventure Orfila. Mengapa beliau dikatakan sebagai bapak toksikologi modern? Kemudian Orfila juga merancang berbagai metode untuk mendeteksi racun dan menunjukkan pentingnya analisis kimia sebagai bukti hukum pada kasus kematian akibat keracunan. Nah, nanti dalam pengelompokan toksikologi ada yang namanya toksikologi forensik, teman-teman. Nah, Orfila ini merupakan salah satu orang pencetus dari toksikologi forensik. Jadi memang seringnya kasus-kasus keracunan kan dikaitkan dengan kasus-kasus kriminal. Mengapa kemudian toksikologi forensik ini menjadi bagian ilmu tidak terpisahkan dari pembelajaran di kepolisian dan kehakiman. Jadi orang hakim, jaksa, polisi biasanya kan belajar mengenai toksikologi forensik. Kalau kita kan belajarnya mengenai toksikologi lingkungan. Kalau orang-orang kedokteran juga belajarnya toksikologi lingkungan dan toksikologi forensik. Karena kalau dokter kan yang memang melakukan pembedahan terkait dengan dampak dari racun ketika masuk ke dalam tubuh. Kemudian, nah ini pengelompokan yang tadi saya katakan. Menurut Lu tahun 95 ada 4 pengelompokan toksikologi. Yang pertama bidang kedokteran untuk tujuan diagnostik, pencegahan dan terapi ya, terapeutik terapi pengobatannya.
Kemudian dalam bidang industri, makanan sebagai bahan tambahan makanan yang aman. Jadi kadang-kadang ada beberapa unsur tadi ya konsep yang disampaikan oleh Aurelia ya bahwa tidak ada zat kimia yang tidak bersifat racun, hanya berkaitan dengan dosis saja. Saya pernah mendengarkan perbincangan mengenai MSG. Mungkin kalian tahu ya. Kan kadang-kadang generasi saya ke bawah lah ya, mungkin termasuk generasi kalian, dianggap sebagai generasi micin ya. Tahu ya generasi micin ya. Jadi karena terlalu banyak makan makanan snack gitu yang mengandung banyak micin sehingga dikenal sebagai generasi micin. Tapi generasi saya ke atas pada saat itu belum banyak dikenal MSG. Jadi makanan-makanan ya tidak banyak yang menggunakan MSG atau mungkin sebaliknya karena pada saat generasi saya ke atas itu anak-anak yang lahir di tahun 70-an, saya kan lahir tahun 80-an ya. 89 ya. 80-an akhir gitu. Generasi 80-an awal atau generasi 70-an pada zaman itu belum banyak makanan-makanan yang mengandung MSG sehingga tidak dikatakan sebagai generasi micin dan mungkin gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh penggunaan MSG yang berlebihan pada saat itu belum banyak. Padahal dari saya pernah mendengarkan itu di radio itu bincang-bincang mengenai MSG itu dan di podcast bahwa MSG itu memang diciptakan boleh digunakan oleh masyarakat, boleh digunakan oleh kita di rumah begitu. Tapi asalkan tidak berlebihan kadarnya. Wong BPOM itu memang sudah mencatat bahwa MSG itu boleh di BPOM itu boleh, tapi kadarnya ditentukan. Untuk beberapa jenis makanan ya kadarnya beda-beda penggunaan MSG-nya begitu. Jadi kalau kalian dikatakan sebagai generasi micin, ya nggak apa-apa MSG itu sebenarnya boleh, tapi memang jangan terlalu banyak gitu. Karena memang makanan-makanan sekarang kan rata-rata mengandung MSG dan bahan tambahan makanan yang lain. Kalau kalian melihat sekarang kan lagi eranya kopi ya, banyak di mana-mana kopi begitu. Dengan berbagai merek lah, mulai dari mereknya apa, Janji Jiwa, Janji Suci, dan janji-janji yang lain ya. Kemudian beli kopi dan beli-beli yang lain. Apakah semua itu benar murni dari biji kopi? Saya kira tidak. Mengapa antara kopi Janji Jiwa, Lain Hati, beli kopi harganya beda-beda? Karena apa? Karena pasti ada sesuatu yang berbeda, terutama pada bahan dasar kopinya gitu. Kalau semuanya murni dari kopi murni, saya kira harganya mungkin akan relatif sama. Tapi karena mungkin di kopinya ada yang pakai essence. Essence kan berarti bahan kimia ya, ekstraksi dari biji kopi diekstrak dengan berbagai macam teknik sehingga menjadi sesuatu yang rasanya seperti kopi. Kayak permen Kopiko itu kan hanya essence saja. Apakah mengandung kopi? Tidak. Itu hanya perasa kopi saja. Pun sama dengan beberapa merek kopi yang ada sekarang berkembang dan cukup laris. Itu saya kira tidak semuanya murni menggunakan biji kopi. Ini kaitannya dengan industri makanan. Toksikologi pada bidang pertanian. Ini digunakan pada konsep pestisida, pupuk, dan zat tambahan pada yang lain. Misalkan, sekarang kan kalau kalian lihat di Cina itu di beberapa provinsi di Cina yang dulunya padang gurun yang tandus sekali, tapi bisa ditanami. Nah, ini berkat kemajuan teknologi yang ada di Cina, kemudian kadang-kadang Cina bisa menghasilkan semangka bentuknya kotak gitu, seperti kubus. Ini juga rekayasa-rekayasa yang mungkin tidak bisa terpisahkan dari bahan kimia. Kemudian yang keempat, bidang industri kimia sebagai pelarut, komponen, dan bahan antara. Ini yang menurut Lu dan Lu ya tahun 95. Nah, ini menurut Lomis tahun 79. Toksikologi dibagi menjadi 3, toksikologi lingkungan. Ini yang akan kita pelajari, yaitu ilmu toksikologi yang mempelajari hubungan toksikologi dengan lingkungan. Kemudian toksikologi ekonomi, ini mempelajari dampak penggunaan racun kepada dalam sisi ekonomi, misalkan keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, toksikologi forensik. Ini dampak dari penggunaan bahan-bahan toksik kepada tubuh manusia. Nah, tadi ya, contoh-contoh kasus, misalkan dalam kasus Jessica Mirna, dalam kasus Murni, ini penggunaan konsep toksikologi forensik. Ini untuk sejarah toksikologi. Sampai sini ada pertanyaan, sambil menunggu waktunya juga hampir habis. Nanti kita lanjut sesi diskusi. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya, Pak.
setiap industri apakah sudah ada ahli toksikologinya, Pak? Siapa ini yang ngomong? Nggak jelas suaranya. Kerasin lagi ngomongnya. Salvi. Oh, itu Pak. Mau bertanya, di setiap industri apakah sudah ada ahli toksikologinya, Pak, Oh, untuk ya. mengkaji racun itu, Pak? Oke. Biasanya kalau di penerapan di industri itu toksikologi itu nanti yang mengecek adalah quality controlnya. Jadi kalau kayak pabrik tempat bekerja istri saya kan di Garuda Food itu yang mengecek adalah orang QC-nya. Orang QC itu biasanya lebih seringnya sih orang-orang analis kimia, kalau enggak orang gizi berkaitan di QC itu. Jadi tidak langsung berkaitan dengan toksikologi. Nah, untuk pengujiannya kalau di perusahaan-perusahaan beverage atau food ya, minuman atau makanan itu biasanya memang punya lab mereka. Kayak Garuda Food, Dua Kelinci, di dalamnya ada labnya yang secara rutin tiap sampelnya akan diuji lab. Jadi sebelum dijual bebas ke pasaran, biasanya tiap sampling dalam satu kali produksi itu masuk lab, dianalisa dulu aman atau tidak. Kalau sudah dipastikan aman, baru nanti diproduksi, dikemas dan diproduksi begitu. Jadi tidak ada secara khusus ahli toksikologi. Biasanya menggunakan seorang yang memang paham di analis kimia, orang gizi, kalau enggak orang kesehatan masyarakat. Biasanya seperti itu. Yang lain? Tinggal 2 slide sih. Saya lanjutkan dulu deh. Jadi sudah. Nah, ini perkembangan saat ini ada hubungan dosis, reseptor, dan efek adalah hubungan linier. Jadi dosis, reseptor yang kena dampak, dan dampaknya itu adalah hubungan linier. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jika semakin tinggi dosis racun yang masuk ke dalam reseptor, dan reseptor memberikan afinitas atau daya tarik kimia yang tinggi, maka efek toksiknya semakin besar. Jadi masing-masing tubuh manusia kan punya ketahanan sendiri-sendiri. Saya, kalian punya ketahanan sendiri-sendiri. Contohnya pada kasus penyuntikan dosis ke-1 atau kedua vaksin COVID gitu. Kan dampaknya sendiri-sendiri ya. Ada yang kemudian setelah disuntik merasakan demam, ada yang tidak. Ini contoh penerapan toksikologi, teman-teman. Jadi ketika dosisnya kan sama, tapi reseptornya beda-beda gitu. Ada yang reseptornya penerimaannya baik, ada yang tidak. Kalau yang reseptor penerimaannya baik, maka tidak menimbulkan efek. Tapi kalau pada saat reseptornya kondisinya tidak baik, maka menimbulkan efek gitu. Padahal sama-sama vaksinnya Sinovac gitu, kecuali beda vaksin. Satu pakai Moderna, satu pakai Sinovac. Mungkin beda kasus gitu. Tapi kalau